kecil. Roh, kita punya roh, betul ya? Hidup kita ini tubuh, jiwa dan roh. Nah, menurut roh ya, sebenarnya topik yang kedua tadi itu sangat dinanti-nanti untuk diangkat. Tapi masih malu-malu untuk dinyatakan. Betul apa betul ini? Betul. Nah, saya boleh mulai satu pertanyaan sebelum kita baca firman Tuhan? Boleh? Ya. Yang sudah punya pacar, sekolah minggu punya lagu. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Ya, saya mau tanya, yang punya pacar, yang gak punya pacar, tunjuk tangan. Dasarnya lagu sekolah minggu, bohong, bohong, bohong. Oke, pertanyaan pertama, yang punya pacar, angkat tangan. Oh, haleluya. Maka terbukalah langit dan Stefanus berkata, Tuhan terima aku. Asik gak? Asik gak? Kamu udah aku banget sih. Oh yang cantik, kamu udah punya pacar belum? Sekali dia punya pacar jadi angkat tangan. Bukan mau diyakinin, mau diinformasikan. Oke. Dia kan yang punya pacar. Cuma 3. Yang sebelah sini gak punya pacar ya? Kasihan ya, ganteng-ganteng gak punya pacar. Oke. So mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 127. Mulai ayat 4 dan ayat 5. Tadi yang doa tadi siapa namanya ya? Yang doa? Hah? Oh, kamu yang tadi doa ya? Bukan, saya tertarik dengan apa? Pakaiannya seperti sarung gitu ya. Nanti foto bareng dua dengan saya boleh? Boleh ya? Oke. Sudah Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Ayo kita baca. Seperti anak-anak panah demikianlah berbahagialah tidak akan malu di pintu. Jadi anak muda itu, saya bukan karena nginap di rumah Pak Gembala, saya anju-anju gembalanya enggak. Saya perhatikan sejak saya datang, saya perhatikan. Ya, kami makan deh. Makannya mantap. Ikan. Saya ambil potongan yang kecil, Pak Pendeta bilang, enggak ya, seekor besar ini punya Pak Pendeta. Lalu kami makan, dan ketika selesai makan, yang abang, ya habis 1 kilo. Yang mana ya abang? Ya habis ya? Iya. Mereka kerja gotong royong, membersihkan semuanya. Enak sekali. Kenapa cerita gembala saya bilang saya anju-anju? Ketika model seperti itu dibuat dari kecil, maka bukan karena anak gembala kita menjadi orang baik, tapi karena sejak kecil kita menerima didikan yang benar. Mazmur 127 berkata apa nih? Di tangan kita ini anak panah. Siapakah pahlawan itu? Halo, jawab, siapakah pahlawan itu? Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan simpelnya sama yang baju kotak-kotak. Namanya siapa, bro? Tony. Kalau anak muda tuh jelas tegas. Namanya siapa, bro? Tony. Karena saya di Tanah Batak, saya nggak terima kalau tanya, siapa namamu? Tony. Harusnya Tony Pardede, Tony Sihite. Tony lupa siapa? Ya kan kita punya warga kan? Betul kan, kita orang-orang yang punya
Marta. Pemain drum siapa namanya? Bah, kok jadi Tony juga? Hah? Matius itu orang. Oh, Patio. Oke. Kita ini seperti anak-anak. Pernah lihat anak panah? Sudah dilihat dalam gambar. Anak panah itu tidak akan bergerak. Anak panah itu tidak akan meluncur tanpa ada yang melepaskannya daripada busur. Anak-anak muda ini adalah anak-anak muda. Walaupun kita di Nainggolan City, saya percaya semua ini adalah pemain Mobile Legends. Yang setuju katakan yes bro. Yes, bro. Walaupun kita di Nainggolan City, saya percaya semua kita ini pemain Mobile Legends. Betul? Mateo main Mobile Legends juga? Hah? Enggak perlu malu. Iya. Alkitab bilang iya kalau iya. Tidak kalau tidak. Pemain keyboard, iya, main Mobile Legends juga? Enggak ada. Maaf. Yang ini enggak juga, enggak suka ya. Tapi semua rata-rata, kalau bukan Mobile Legends, pasti permainan yang baju hitam bukan sedang berduka cita kan? Bukan. Oke, kamu kerjanya di mana atau sekolahnya di mana? Tapi sudah tamat sekolah. Berapa tahun sudah tamat? Mau cari kerja? Mau ikut saya di Batam? Bisa ini. Kalau mau, besok hari Minggu kan saya di sini pelayanan. Bawa apa namanya? Aku mau ke Batam cari kerja. Oh, persiapkan. Oh, oke. Saya tembak kiri tembak kanan dulu ya, baru nanti kita dapat yang intinya. Tapi saya mau tanya sama Mbak Juta, kenapa sudah bisa pacaran hari ini? Apa penyebab? Atau Pak Gembala saya suruh pulang dulu, nanti selesai ibadah baru jemput saya dan kita nggak takut. Pernah loh saya buat acara seperti begini, semuanya mutung. Lalu roh, mungkin ada Pak Gembala. Pak Gembala tabir Pak Gembala boleh pergi sebentar, kira-kira 1 jam baru balik lagi. Oh, sesudah Pak Gembala yang pergi, waduh, rame. Apa yang ada Pak Gembala? Oke, jangan dijawab. Yeni, kenapa bisa pacaran? Ya, karena sudah waktunya. Ini waktunya Tuhan. Kamu percaya itu suami kamu nantinya? Berarti apa kesimpulannya? Apa yang dilakukan ini belum sesuatu yang benar. Betul ya? Kamu yakin dengan suamimu? Artinya yang dilakukan, dikerjakan belum tentu benar. Desi berkata dalam hatinya, aduh Pak Pendeta jangan nanya aku Pak Pendeta. Jangan nanya aku Pak Pendeta. Tapi kenapa Mazmur 127 ayat 4 dan 5 saya korelasikan dengan kehidupan anak muda zaman sekarang? Karena kita ini di akhir zaman. Sesama bersaudara nggak boleh berkelahi. Nah, kita di akhir zaman bukan di zaman now. Tuh cecak kuning. Akhir zaman ada buktinya. 2 Timotius 3 1-5 nanti dibaca. Catat saja. Tapi zaman now, yaitu apa yang dikerjakan ini itu karena dia anak zaman now. Apa yang dikerjakan si Warmo? Ada Lina, itu yang dikerjakan ada Lina karena dia berperasaan dia ada di zaman now. Tapi perhatikan baik-baik, seperti anak panah di tangan pahlawan. Saya ke Samosir
Sebentar-sebentar istri saya tanya, sudah di mana, sedang apa, sudah makan, bagaimana? Karena dia tetap mau melekat kepada saya sebagai suami. Nah, hal ini ketika kita ditanya, ada 3 pilihan: disiplin, pacaran, dan Alkitab. Semuanya bilang disiplin lah, Alkitab lah, padahal pacaran itu tema dan topik yang tidak akan pernah habis. Bis untuk dibahas. Persoalan hari ini, tadi waktu saya masuk ke Samosir, woi, tanah Ponggol sudah semakin cepat pembangunannya. Tanah Ponggol ya, tanah Ponggol. Waduh, bagaimana orang nanti dengan kemajuannya Samosir, orang berseliweran, berlalu lalang masuk ke dalam Samosir, termasuk Nainggolan. Seperti anak panah di tangan panah. Ku di tanganmu, ku berat. Tahu gitu? Nanti googlingnya, coba warnanya, ku di tangan. Ketika kita berkata kita ini anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan Yesus, ceknya gampang, periksaannya gampang. Dek, siapa namanya Dek? Baru aja. Tadi pagi bangun doa, baca Alkitab, Oke, good. Baca Alkitab. Ini doa, baca Alkitab. Siti doa, baca Alkitab. Enggak. Cantik doa, baca Alkitab. Enggak. Kamu deh. Berdoa tapi tidak baca Alkitab. Oke. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa dibaptis diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Maksudnya satu paket. Berdoa tidak baca Alkitab. Kamu yang pegang Alkitab pada SMP, tadi pagi doa, baca Alkitab, tapi tidak Alkitab. Oke, yang baju hitam, baca Alkitab. WM. Kalau di tempat saya di Batam, saya cek yang dicek. Karena tadi saya bilang di dalam gereja ini kita semua adalah superhero. Iblis tidak berani ganggu kita dalam gereja. Yang iblis tunggu kita adalah di luar gereja. Kita mau jadi apa? Yo, yang kacamata yang bocor. Tadi pagi doa, baca Alkitab. Enggak. Yo, yang cowok-cowok nih, mau main bass. Berdoa tapi enggak baca Alkitab. Yang sebelah. Terus enggak baca Alkitab. Partner penginjilan, tapi enggak baca Alkitab. Tony, Mateo, baca, nggak baca, nggak masalah. Makanya kita sebagai warga datang, ya, bukan menghakimi. Oke. 5 indikator pacaran sehat. For you, for Desi, for you. 5 indikator pacaran sehat. Yang pertama, tidak pegang-pegang tangan. Saya bukan mau kepo, korek-korek, enggak. Dengar saja. Yang kedua, tidak cipika-cipiki. Yang ketiga, tidak cibibir. Yang keempat, tidak ML. Tahu ML? Tahu ML ya? Yang kelima, tidak aborsi. ML bisa mengakibatkan kehamilan, lalu timbul rasa malu, lalu perbuatan nekat, aborsi. Makanya ada 5. Saya tidak menjadi orang kepo, tanya dari satu ke satu, enggak. Tapi kalau di antara 5 indikator pacaran sehat ini mengenai diri Anda bertiga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
pernah ke Batam? Ada? Belum ada? Oh, si Tony udah pernah ke Batam. Mantap bro. Kok kita nggak pernah coba ya di kopi diamnya? Di Batam itu terkenal aksesoris wanita, tas, lipstick, parfum. Lalu ada klasifikasinya, ori, KW, KW1, KW2, KW3. Mulai dari aku Yerni itu halepon, artinya kau sudah KW. Saya harus berani berkata kejam malam ini. Kalau kau tidak jadi sama pacarmu itu Desi, kau sudah KW, nggak ori lagi. Oh iya dong. Atau kita langsung ke belakang, kita cek satu-satu. Enggak, saya nggak mau. Tapi rohku berkata, kelima indikator itu ada. Ayo dulu. Itu nggak perlu jawab. Karena saya pun tidak mau membuat Anda malu. Itu dia. Karena samosir seolah-olah Kristen, padahal no. Saya datang kemari bulan Januari, lalu saya datang lagi kemari bulan 4 kemarin, lalu saya datang lagi hari ini. Waktu saya Januari datang, saya ke sebuah pustu di dekat Pangururan. Tahu pustu? Puskesmas Pembantu. Lalu saya disuruh isi data. Bapak kerjanya apa? Saya pendeta. Yang mendata saya langsung bilang, saya parmalim Pak. Pernah dengar parmalim? Tahu parmalim? Tahu parmalim? Saya didata. Bapak kerjanya apa? Pendeta. Saya parmalim. Apakah parmalim membawa keselamatan? Lalu, apakah parmalim membawa keselamatan? Kok susah menjawabnya? Yang di sebelah anak saya belum tanya dari tadi begitu. Nah, apakah parmalim membawa keselamatan? Tidak. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Oke. Dikatakan berbahagialah dia yang sudah. Coba baca ya. Lanjutkan ayat. Mulai dari 4. Berbahagialah mereka. Oke. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab satu kali tamat? Kejadian sampai waktu. Satu kali. Kejadian sampai waktu. Kalau kamu sampai 3 kali. Dan saya kasih bonus foto bareng dengan saya. Selain siapa yang mana? Guru Raja Guru Lydia. Selain Lydia ada yang sudah baca Alkitab 3 kali? Artinya kalau tadi tidak hujan, lebih banyak datang orang. Tahu sampling data? Oh, belum naik kuliah ya? Kita mengerjakan sampling data, hasilnya sama, pasti. Besok saya pindah, bukan hanya di GBI, saya pindah pun di GBI, hasilnya sama. Kenapa? Karena hari ini Tuhan mau samosir, naik bola, bertobat, bergerak, menjadi anak-anak muda yang mengisi tabung panahnya sampai penuh. Kita nggak usah cerita A, B, C, D, E. Alkitab kita aja nggak pernah kita baca. Kenapa kamu bisa teken Alkitab? Akan dikira orang Kristen. Nggak perlu kita dianggap orang Kristen, tapi dari buah hidup kita orang tahu kita Kristen. Hari Minggu sama jadi pelayan apa? Di antaranya hari Minggu nanti. Oke, siapa yang nanti hari Minggu kan sudah tahu jadwal kan, bukan Minggu pagi baru dikasih tahu kamu singer, kamu tamu dan datang. Nah hari Minggu siapa yang melayani? Hari Minggu, oke 1, 2, 3 sampai 4, 5 siapa lagi yang melayani? Hari Minggu. Lusa sudah hari Minggu loh. Iya. 7 tahun, 7 tahun.
terus apa lagi? Latihan apa lagi? Udah. Doa dulu, latihan, ulang. Doa lagi. Ada yang ambil puasa? Ada yang ambil puasa? Ada. Saya bukan bicara denominasi doktrin, tapi nggak ngambil puasa, oke? Doanya di mana? Di rumah, di gereja. Di gereja. Di rumah doanya berapa lama? Tuhan, inilah hidupku. Tadi misalnya mau main drum ya, bertugas ya. Pada doa gini, Tuhan ini tanganku. Iya, makanya kasih tahu. Jangan malu-malu. Tuhan ini tanganku, Tuhan kuduskan. Jadi 1 hari sebelum pelayanan, hari Sabtu, itu dia nggak ngapa-ngapain lagi, nggak main Mobile Legends lagi, nggak balas meme di WhatsApp, tamborin, pemain tamborin juga begitu. WL apa lagi? WL bukan karena dia tutup mata maka semua akan masuk aliran, no. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia cuma bilang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia cuma bilang jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua masuk dalam dia. Bagaimana caranya? Kita bergaul hari ini. Alkitab bukan dijadikan jimat, anak sakit dikasih sebelah bantal. Pernah lihat begitu? Anak sakit, Alkitab dikasih sebelah bantal. Bukan. Alkitab ini kalau hanya tergeletak begitu, dia hanya sebatas logos. Tahu logos? Huruf-huruf yang terketik dan tidak bermakna. Tapi ketika engkau baca dia, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi memang ketika pacarmu bilang, sayang sama abang, oh sayang abang. Apa buktinya adik sayang sama abang? Oh, pokoknya sayang aja. Oh enggak, harus ada bukti. Baru bergeraklah di mata. Besok ini karena cewek pulang tidak, besok dia minta lagi. Oh itu aja, ya udah kalau nggak mau putus lagi cintaku. Jangan gitu abang, ayo buat lagi. Dia masuk dalam sebuah sirkulasi yang menjerat dia bertambah dalam pada dosa. Yang lain-lain yang belum berpacaran pasti. Saya punya anak satu saja, Boru Sasada, cantik, tak bapaknya kamu. Ketika dia umur 17, Papa, aku boleh pacaran, Pak? Saya bilang, kalau di Alkitab ada kata pacaran, silahkan pacaran. Barang dasar pendeta. Mana ada kata pacaran di Alkitab? Dia nggak boleh pacaran. Selesai. Dia tamat di sana. Pak, boleh pacaran nggak? Saya jawab satu kata, tidak. Lalu dia pergi, wajahnya memanjang. Kalau di Batam ada namanya pepaya Bangkok, manjang wajahnya. Lalu dia kuliah, tamat sarjana. Dia bilang, Pak, saya boleh pacaran sekarang? Saya jawab satu kata, boleh. Dia kaget. Tapi 5 menit kemudian seluruh status medianya, IG lah, WhatsApp lah, semua berpacaran. Should be okay. Dia tanya ke saya, kenapa sekarang boleh, Pak? Saya bilang, saya punya 3 alasan untuk kamu. Yang pertama, kamu harus punya pendidikan yang baik. Saya sarjana hukum. Dan atas pendidikanmu yang baik itu, saya bilang, kamu mendapatkan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan, dia punya pekerjaan yang baik. Tapi tetap duit papanya yang diminta.
ada gaji. Bapak minta duit Pak. Kok kan punya gaji? Enggak lah, pokoknya duit Pak. Yang ketiga, saya bilang, suatu ketika nanti di gereja akan ada lagu seperti ini. Teng, 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 kalau gitu, teng, 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 teng. Saya gandeng dirimu, saya lirik calon suamimu. Lalu saya katakan, ini ori, bukan KW. Langsung nangis, dia peluk saya. Dia bilang, terima kasih karena Papa bersikap. Cantik, kamu cantik kok. Ya Pak Pendeta jangan ngomong cantik Pak. Di situ sama namanya Dek. Hah? Pelan-pelan. Anjulisti ya? Anjulisi Boro. Kamu cantik gak? Saya tanya, kamu cantik gak? Enggak. Yang bilangnya, belum banyak kok jawab. Lihat saya, kamu cantik gak? Kamu cantik gak? Enggak. Kenapa bisa katanya tidak cantik? Karena dia tidak baca ini. Semuanya di sini. Kenapa misi boleh dipanggil misi ya? Misi atau? Misli. Atau disebut seli ya? Misli kan? Seli. Saya panggilnya seli ya. Padahal kamu cantik sekali loh. Kalau ada anakku cowok, aku bilang cari itu namanya seli di main bola. Kelas berapa? Kelas 3, kelas 2? SMA. Naik kelas 3. Mau kelas 10. Di sekolah ada PDKT? Ada yang PDKT? Yang benar loh. Di WA? Enggak juga, di Facebook? Di IG? Kamu ya? Saya cuma bilang satu kata, kasihan ya lo. Yuk, yang mau teman penginjilan, kau ganteng gak? Menurutmu kau tidak ganteng? Tony? Enggak juga. Pemain keyboard undangan, kau ganteng gak menurutmu? Ganteng? Ya, oke. Kau Mateo? Enggak. Oke. Yabes, ganteng gak kau Yabes? Jangan bilang enggak lah. Kau Kin ya panggilannya? Kenji. Kenji ganteng gak? Oke, mereka masih SD, wajar. Yuk, Mazmur 139. Kok kayaknya gimana ya? Kayak ada sesuatu yang nyangkut, nggak match kita malam. Kenapa ya? Oke, simpul aja. Mazmur, kamu saya kasih kesempatan baca. Mazmur 139:14 kayaknya. Kan? Ya. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianmu dasar dan ajaib apa yang kau buat dan Tuhan yang benar mengenai. Ya, aku bersyukur karena apa? Kejadianku dahsyat. Setuju? Kejadian kita dahsyat. Cuman kamu satu-satunya di atas muka bumi. Orang kembar pun tidak bakal bisa sama. Tapi lalu kenapa bisa orang bilang aku nggak cantik? Bapak sebentar lagi bisa mau sering dilihat. Banyak hantu muncul. Ada rambutnya biru, rambutnya kuning, akibat kemajuan. Laki-laki pasang anting di telinga, pasang tato di tangan. Sebelum itu terjadi di sini. Mazmur 127 mengajar kita. Dikatakan ia tidak mendapat malu jika apa? Ayo baca. Saya sekali nggak buka biar kita tertarik membaca ayat 5-nya. Apa kata ayat 5?
ia tidak akan pernah mendapat malu jika berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah kita sendiri. 1 Korintus 3:16 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah, ayo, lihat 1 Korintus 3:16, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan ada di dalam kamu. Singkat kata, kalau kita mengisi tabung kita penuh, kita nggak akan bisa diperdaya. Di mana kelemahan wanita? Desi, di sini. Cantik kali kalau ditambah. Masa sih cantik. Langsung sebelah kakinya terasa. Hari ini kita boleh katakan samosir, aman saja. Tapi mohon maaf, dari kita cuma mau buat malu ya, bukan mau mengejek. Itu kalau tidak dari sekarang dihampang, diblok, maka tiga ini akan menghamili yang lain. Setuju apa enggak setuju? Karena kita bicaranya roh. Kalau dihampang dengan mengisi penuh tabungnya dengan firman, jangankan jemaat, anak pendeta pun sering jatuh. Karena apa? Karena dia bilang ada cukup bapakku pendeta. Tidak, dia tidak pernah mengisi hidupnya. Lalu kita mau cerita apa? Ini saja nggak kita isi. Yuk yang bagi kita, siapa namanya? Sudah jelas. Siapa namanya? Buka masalah sedikit. Kansa, Roli, Boro. Roli kita panggil dulu. Panggilannya Roli. Roli. Kamu kelas berapa? Kelas 8 tuh kami enggak. Kami dulu cuma sampai kelas 6, baru SMP kelas 1. Kelas 2 SMP. Oke. Angkatan. Angkatan dulu. Ya, maksudnya kukunya kasih ke depan sini. Kasih lihat. Enggak salah. Saya kan ngambil sampel saja. Rauli dia pakai kuteks sedemikian rupa. Waktu kami SMP, jangankan pakai kuteks, panjang kukunya ada berlebas setengah meter. Dulu namanya berlebas, penggaris setengah meter. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa? Karena banyak hal. Yang pertama mungkin biar kelihatan cantik, padahal dia sudah cantik. Yang kedua, tidak pede. Yang ketiga, tidak ada yang mengarahkan. Bagaimana kita bisa diarahkan? Mungkin orang tua kita sibuk, kita pakai. Kalau kita ambil sebuah karung, kita isi mangga sampai penuh, mangga karung itu kita tutup, kita ikat, lalu kita pencet, kita gencet, kira-kira yang keluar apa? Durian atau ramuan? Tetap mangga walaupun sudah bengek-bengek. Setiap hari sisir baca Alkitab, apapun yang terjadi di hadapanmu, yang keluar adalah perkataan firman. Raul sudah punya pacar? Sekali lagi, Raul sudah punya pacar? Nah, ini pertanyaan serius. Oke. Dan di malam kuteksnya bisa dibuang? Bisa. Kita tidak perlu pakai apa adanya. Saya penasarannya kok
Nggak responsif. Di sini mana ada? Ya di depannya Pak JM, kan walaupun lebih sedikit dari sini, tapi dia responsif. Atau kita ulang buat besok. Ada capek Pak Pendeta, besok malam minggu Pak Pendeta. Aku mau nonton drakor Pak Pendeta. Di sini drakor juga kan? Ya, di sini nontonnya drakor juga kan? Sama. Di rumah saya tuh nontonnya drakor. Saya bilang sama di rumah, jam 11 tidur, nggak boleh nonton. Di rumah pasang wifi. Ya mereka masuk kamar, tapi nonton dari HP. Pendeta juga manusia. Mereka tidur, saya matikan wifi. Saya tidur, saya kalau tidur orangnya ngorok, mereka bangun, nyalain lagi. Pendeta juga besok sini semua handphone. Jam 11 malam semua handphone kumpul, kasih di dalam kotak. Baru kita ampun, jangan. Drakor ada juga di Nenggolan. Suka juga ya nonton drakor. Pak, nonton si nonton drakor juga. Enggak, Siti. Kadang-kadang. Nggak masalah, tapi benar Pak. Malam ini yang saya mau kasih tahu di sini. Itu tadi baru pembukaan loh. Kita selesai jam 10:30. Hormatnya. Boleh sedikit? Kita ini anak muda. Anak muda, indikatornya apa? Semangat apalagi? Ya, itu yang saya tangkap. Energi. Generasi muda adalah generasi yang energi. Ponakan saya di Batam, ponakan saya masih kelas 2 SD, hobi sekali main game Mobile Legends. Saya bilang sama bapak mamanya, stop, tidak boleh. Cukup Sabtu dan Minggu boleh pegang handphone. Kelas 2 SD. Kalau Kenji pegang handphone berapa lama sehari? Nggak boleh. Wah, mantap. Jangan ya. Oke. Lalu ini karena kemajuan zaman, hari Jumat, catat Jumat, jam 6 sore, dia bilang sama mamanya, namanya Kay, Mama, Kay mau tidur sekarang. Mamanya kaget. Jam 6 sore mau tidur. Loh kenapa? Nanti jam 12 bangun, sudah hari Sabtu, mau main game. Nggak ada yang ngajar. Tidak ada yang ngajar. Dia berjalan sedemikian, begitu saja. Jam 6 sore, Mama aku mau tidur. Loh kenapa mau tidur sekarang? Biar nanti jam 12 bangun, hari Sabtu, Kay main game. Dengar Pak, kamu kerja di mana ya kalau saya boleh tahu? Ya jenis pekerjaannya, restoran, rumah makan, pabrik, PNS, masih calon. Iya, kita doakan biar jadi PNS. Pacarmu calon PNS atau pengangguran? Calon PNS juga, wah dia pinter caranya, pinter. Tapi dia nggak yakin itu calonnya. Kamu nggak yakin kan? Dengar baik. Siapa yang punya Alkitab? Yang tak punya, semua. Siapa yang mau baca Alkitab mulai malam ini? Yang mau baca Alkitab mulai malam ini boleh bertanya. Sini mau baca mau apa? Ini kan enggak sih. Lalu kenapa kita bisa malas baca Alkitab? Roh memang, tetapi daging, kita harus tahu firman itu dulu. Sehingga ketika firman itu kita tahu, maka kita mulai membangkitkan roh kita. Bagaimana kita membangkitkan roh kita? Yang tidak berhubungan dengan roh kita tinggalkan. Terlalu lama bermain game, terlalu lama balas WA, terlalu lama nonton TV. Kita persiapkan roh kita
satu hari kita punya waktu semua sama 24 jam. Tapi adakah kita yang berani berkomitmen, Tuhan mulai hari ini aku baca Alkitab, janganlah 1 jam, setengah jam. Karena saya pun cerita panjang lebar, gak guna juga. Tapi yang pasti, generasi muda, anak muda adalah energi. Kamu tahu gak bro? Ketika kita sebagai anak muda yang energi, kita perlu sebuah wadah. Kita perlu wadah, kita perlu media untuk menyalurkan energi kita. Betul apa betul? Betul. Waktu saya SMP, Tony, waktu saya SMP, saya jago main bola. Dari pagi sampai pagi main bola. Bolos sekolah alasannya mau main bola. Karena kita ini energi. Betul? Kita yang wanita itu energi. Kita perlu pelampiasan. Kita nggak dapat media yang benar. Bukan nyindir, itulah ekspresi manusia menyalurkan energinya tadi. Setuju ya? Yang ada kacamata. Karena dia nggak punya media, dia nggak punya tempat. Kalau itu dibiarkan, dia baru lihat buku, temannya kasih gambar rambut yang dikriwil-kriwil apa namanya? Di bron apa? Bronding apa? Di body. Nah, kau nggak cantik gitu. Kalau kau luruskan rambutmu, kau di bonding, tambah cantik. Iya ya. Tapi kalau dia baca tadi Mazmur 139 ayat 14, aku mengucap syukur karena kejadianku dahsyat. Sekarang kan orang di handphonenya aplikasi wajah-wajahnya. Ya, pipi ditiruskan dikit, hidung dimajukan dikit. Dikit kayaknya puas banget. Kejadian beneran terjadi. Ada orang menikah, istrinya cantik banget. Sesudah anaknya lahir, dia curiga, istriku selingkuh katanya. Karena anak yang dilahirkan tidak seperti mamanya, hitam. Baru terjadi pengakuan. Ini semua rekayasa operasi plastik. So, mari semua anak muda di tempat ini perhatikan cara hidupmu. Efesus 5, ayo Efesus 5. Jadi yang di tengah, kamu sekarang cantik atau jelek? Kamu anak berapa bersaudara? Dan kamu nomor berapa? Nomor 5. Kamu sering dimarahin papa, mama? Tidak. Kakak-kakakmu sering marah dirimu? Tidak. Lalu kenapa engkau tidak pede? Sudah Efesus 5? Berapa? 16-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu namanya siapa nih? Miranda Situmorang. Berapa bersaudara? Nomor. Ada papa mama. Papa mama suka marah sama Miranda. Kamu apa? Kalau perlu nangis, boleh kan? Papa mamanya sayang sama Miranda.
Lalu kenapa sering orang tidak menjadi percaya diri? Kita punya papa mama lengkap, kurang apa lagi? Tahu lagu anak kecil? Da 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 da. Nah, tuh, banyak banget. Tinggal kasih aja. Tapi kamu pernah disakiti sama kakak atau adik? Pernah. Tapi kan kita bukan di situ kita. Artinya ketika kita mengalami hal itu, kembali ke sini. Walaupun kakakmu kejam, adikmu jutek, kamu ingat, oh iya, Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih bersaudara. Iya, Pak. Kamu kelas 2 SMA ya? Ada PDKT di sekolah? Masih pernah? Belum ada. Di gereja? Di tetangga? Enggak juga. Tapi kamu jawabnya berusaha-berusaha, maksudnya tidak pede. Ya bukan maksudnya biar ada kan? Ya. Tapi itu. Nah kita harus tahu. Rowli. Kita harus tahu. Kita ini cuma satu-satunya edisi khusus atau ada yang lain. Coba sebentar ya, jangan dengar ya. Bilang jangan dengar, ke belakang. Sini ketawa. Dengar baik. Ketika kita hari ini ada bertemu seperti ini, mungkin itu biasa saja. Pengkhotbah yang lebih hebat pasti ada. Tapi dengar baik. Samosir, naik orang, itu di tangannya kalian, bukan di tangannya gembala. Itu baru pertama, baru energi. Kita butuh saluran. Kita butuh tempat wadah. Lalu yang kedua, kita punya jati diri. Katakan jati diri. Kalau kita sudah punya jati diri sebagai orang percaya, maka orang akan melihat kita sebagai Kristus. Ada Kristus dalam. Kalau Rauli di Batam, sekarang Rauli pergi ke Batam, atau kamu pergi ke Medan atau ke Jakarta, orang melihat Rauli berpikir, oh ini siapa? Karena terlalu maju. Paham maksudnya? Dikira sudah jadi seorang gadis yang matang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang suruh Rauli bikin teks, kamu sendiri atau mama? Bikin sendiri, bukan suruh mama kan? Suruh sendiri, karena kita tidak sadar siapa kita. Tapi yang pasti kita punya jati diri. Apa sih jati diri kita, bro? Apa jati diri kita? Apa jati diri kita? Ayo, jati diri kita adalah kita garam dan terang. Yang nggak bisa baca-baca, jati diri kita garam dan terang. Bagaimana kita jadi garam dan terang? Aku butuh ini loh, butuh firman. Kenapa? Mamaku lagi sakit di kampung. Iya ya, oke. Ayolah bagilah sekarang firmannya. Ini sudah mau dekat Natal ini. Oh ini pasti mamamu jadi sembuh loh. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena dia nggak pernah baca Alkitabnya. Hanya itu yang dia tahu waktu dulu sekolah minggu. Di mula-mulanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
kita bisa memberi jawaban kepada kita. Garam dan Roy dan Bapak Saudara ada 4. Di mana nomor? Nomor 2. Mau jadi anak angkat saya? Nah. Itu padahal hanya tes. Mau jadi anak angkat saya enggak? Harusnya Roy bilang, enggak, saya punya papa dan mama yang sungguh mengasihi saya. Saya ini habis dari Samosir ke Nias. Tahu tentang Nias Selatan yang sedang viral? Yang nikah masal dan rumah mualaf, pernah tahu? Nggak tahu ya. Nanti hari Minggu saya kasih tahu. Saya mau ke sana, membuat orang-orang Nias kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak tahu jati dirinya. Ayo sini di sekolah. Di sekolah ada persekutuan doanya. Nggak ada. Nggak, sekolahnya negeri atau swasta atau nggak ada persekutuan doa di sekolah. Catatan berpengembala. Itu sebenarnya membuat sebuah kemunduran di kantong Kristen. Pelajaran agama kan ada. Tapi persekutuan doa nggak ada kan? Ada apa? Hah? Nggak, ceritalah sebelum pandemi. Ada persekutuan doa di sekolah? Hanya pelajaran agama Kristen. Di luar itu nggak ada. Itu sebenarnya sebuah kemunduran, bro. Di sekolah harus ada. Karena kalau pelajaran agama, gurunya cuma mengajar, memenuhi target pertemuan berapa kali sebulan. Tapi kalau ada persekutuan doa, kita sebagai murid SMA khususnya dilatih, dididik untuk bisa setidak-tidaknya mulai berdoa. Mudah-mudahan Pak Bupati yang baru Pak ya mendengarin. Itu loh. Nah kita sekarang ini yang hadir malam hari ini, mari ingat, Samosir, Nainggolan itu menjadi milikmu. Kalau nanti masuk sesudah tanah Ponggol, sesudah tanah Ponggol selesai pembangunannya kan, orang dari Parapat langsung akses darat masuk Samosir, begitu kan? Nanti semua bisa masuk. Yang Cina lah, yang Silong lah, semua bisa masuk. Kita hanya terbaca dengan aja. Nah mari kita berjejaring. Saya bilang ke Bapak Gembala, bukan karena saya GBI. Enggak. Saya cari GBI dong. Tapi saya cari GBI, kenapa? Karena ada Desi, ada Veronica, tapi dia masuk. Dan saya mau dari tempat ini kita boleh mulai. Ada jati diri. Ketika kita energik dan kita punya jati diri, maka ada satu warisan yang akan kita terima. Kita adalah generasi emas gereja di akhir. Rauli dalam tampilan begitu, mohon maaf ya. Orang saya mau nanya firman sama Rauli. Masa nanya firman sama Desi? Tapi ketika kita sudah menjadi betul-betul garam dan terang, setiap apa yang kita baca dia pasti tinggal di sini. Dia akan keluar walaupun tidak letterless seperti yang tertulis di dalam sini. Oke. Jadi kita generasi yang energik, kita jati dirinya adalah generasi emas gereja akhir zaman. Mau berkomunikasi lebih lanjut dengan saya boleh, tapi yang pasti kita ketemu hari Minggu. Besok saya bermitra. Jam berapa kita jalan besok?